sebagai legitimasi. Pertanyaan itu sebenarnya adalah pertanyaan untuk mencari dalil ataukah pertanyaan mencari dalih. Ngomong wae wis, aku iki males salat. Ya wis titik. Ojo kemudian merembetnya nanggone sing adzan suarane gak penak, cempreng, salone kebanteran, coronge kebanteran dan lain-lain. Itu kan dalih sajalah ya. Kamu adalah walaupun ketika dinalar iso diterima. Tapi sekarang adalah ayo kita kembali ke basic adalah awake dhewe iki kan ketika kita sudah melakukan perenungan, melakukan proses pencarian jati diri, itu kan kemudian simpulannya adalah bahwasanya kita adalah manusia ciptaan Allah. Kemudian kita terikat dengan larangan dan perintah Allah. Salah satunya adalah sholat. Sudah. Maka ketika kita di usia seperti ini, sudah tidak sepatutnya lagi bertanya, "Lapo sholat?" Ya udah. Nah, konsekuensi kita bersyahadat ya sudah dilakoni. Ya, tinggal bagaimana sekarang adalah maknailah ritual itu dengan secara ilmiah dari aspek keilmuannya. Maknailah ritual itu dari aspek batinia sehingga yang kita lakukan ini tidak kering. Jadi dua sisi itu perlu. Jangan kemudian kita keluar dari ketentuan-ketentuan umum. Sebenarnya ketentuan umum itu adalah atau yang kita kemukakan itu sebenarnya dalih. Ya, sok ilmiah, sok filsafat, ujung-ujungnya kan sembahyang. Apa itu? Ya toh. Saya juga mengalami kok. Ada teman saya itu juga filsafat, kalau nggak salah juga filsafat UGM itu. Dia nggak sembahyang, tapi ujung-ujungnya apa? Saiki loh ya. Ini anak gak sembahyang, ya muring-muring. Ya. Jadi seperti itu. Jadi tetap di dalam sebenarnya yang dilakukannya adalah eksplorasi yang sebenarnya adalah pencarian sesuatu sing sia-sia. Lapo? Kowe wis kesadet lakonono. Ngono gak ketrima, iku ursane Gusti Allah sih. Wis kadung kok kowe lho ya. Selanjutnya, bagaimana pendapat Bapak mengenai statement sebagai berikut? Semua orang akan masuk neraka terlebih dahulu karena dosanya. Jadi, berbuat dosa itu manusiawi. Yang cari manusiawi. Sing iso nglakoni dosa ya menungso. Sing iso nglakoni kebaikan juga manusia. Manusia dan jin lah. Karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kon ibadah adalah jin ya menungso. Ya, seperti itu. Manusiawi itu maksudnya adalah bukan sesuatu sing kemudian kudu dilakoni menungso. Manusiawi itu sesuatu yang bisa dan bahkan mungkin dilakukan oleh manusia. Bukan harus dilakukan manusia. Itu namanya manusiawi. Kalau kemudian berbuat dosa kamu anggap sebagai manusiawi dengan arti bahwasanya kita harus melakukannya, itu salah. Itu kan berarti kan sampean mau mencari legitimasi gak apa-apa ngelakoni dosa. Ojo toh. Kita ini adalah lakono sing apik. Ya, dene dalam perjalanan kok kemudian terjerembab kepada hal-hal yang menyimpang, lan taubato. Itulah pengertian manusiawi. Itu menjadi legitimasi, gak apa-apa ngelakoni dosa, gak apa-apa melanggar, gak apa-apa kemudian menyimpang. Toh memang sing ngelakoni dosa itu adalah manusiawi. Ya gak benar. Yang kedua adalah semua manusia masuk neraka. Itu kan nalar kita. Apa meneh yo ngono? Ya sakarepe Gusti Allah sih.
Karena yang memasukkan kita ke surga, ke neraka bukan karena kitanya, tapi karena Allah. Tentunya Allah punya pertimbangan-pertimbangan. Mulanya kemudian Anda mengatakan masuk surga itu adalah semua manusia akan masuk neraka. Itu nalar kita. Zona yang bisa kita pahami dalam konteks kemanusiaan. Karena apa? Karena memang semua manusia berdosa. Tapi apakah besok nalar itu sejalan dengan apa yang diputuskan oleh Allah? Jawab kita wallahu a'lam. Karena awake dhewe duduk panitia penerima penduduk neraka utawa surga. Karo. Iya tak? Lah makanya wilayah sesuatu yang menjadi wilayah kewenangan Tuhan itu ojo kemudian ditarik, dipaksa koyok-koyok itu adalah wilayah kewenangan menungso. Iya nek ngono. Wong ya iki wilayah Tuhan. Sakar kare Gusti Allah sih. Nuwun sewu seandainya kowe saiki menjadi pendosa. Nah, ternyata detik-detik menjelang wafatmu meninggalmu adalah ternyata Anda adalah husnul khotimah. Anda bertaubat dan semua orang gak karo nek kowe bertaubat. Yang tahu adalah kamu dan Tuhan. Kemudian ternyata Allah sakno. Sakjane arek iki pantas melusur panen rokok. Guys aku. Sebagaimana saya ono arek ya Allah. Sakjane arek iki niku gak iso. Remedi ping bolak-balik wis gak tuntas. Sakno. Wis tanggap tuntas. Boleh gak saya seperti itu? Boleh. Oh, aku jadi guru boleh seperti itu. Lebih-lebih ini Tuhan. Wis. Bisa jadi seperti itu. Jadi ojo kemudian seolah-olah atau merampas hak Tuhan untuk menentukan. Nah, jika kita mau kontemplatif seperti inilah, insya Allah sikap beragama kita akan luwes, bijaksana, gak gampang menyalahkan, gak gampang menghakimi. Lebih-lebih menghakiminya atas nama Tuhan. Seperti itu. Nah terus mana? Kalau gitu kan hukum itu kan gak jelas Pak. Nah ya jelas. Ya hukum itu nanti bicaranya adalah nahkumu bidzawahir. Kami menghukumi yang lahir. Wallahu yatawalla 'ala sarair. Allah yang menguasai sesungguhnya yang rahasia-rahasia itu. Saiki gak poso kowe wis balik haram. Dosa. Dohir apa? Saiki kowe gak sholat 5 waktu haram. Dosa. Sudah. Wong lahirnya seperti itu. Kowe mendem haram, dosa. Berzina haram, dosa. Itu lahiriah. Apakah nek kowe wis nglakoni dosa mari ngono meneh gak mlebu surga? Wallahu a'lam. Karo. Tapi kowe nek wis nglakoni dosa, aja berhenti ning kono. Nalar kita nek dosa ya panggone ning neraka. Ikan nalar kita. Tapi sing berkuasa penuh nanti tetap Allah. Yombuh piye mekanismenya, yang jelas Allah Maha Adil. Seperti itu. Nah sekarang kan kita ini ketika kita sudah beragama itu seringkali seolah-olah itu Allah itu sesuai dengan karepe awake dhewe. Iki susah. Susah iki. Ya nek seperti itu yang menjadi karepe Gusti Allah nek gak. Nah, mulane para ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu gak gampang-gampang menghukumi, menghakimi seperti itu. Kecuali jika nyata-nyata telah jelas. Nyata-nyata jelas ya. Ya, seperti itu. Wong mendem ya wis haram ya. Tapi kemudian kalau ada terikat dengan aturan-aturan yang sifatnya hududiyah, terikat dengan hukum-hukum jinayat hudud, gak mudah-mudah seperti itu. Contoh,
secara fikih itu ono namanya hukuman bagi pelaku zina. Hudud itu ya, dicambuk 100 kali. Itu jika zina ghairu muhsan. Kalau zina muhsan itu dirajam. Bayang kita ini swadis. Tapi dalam praktiknya Rasulullah itu gak semudah itu. Kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam bentuk hukum fikih. Salah satunya adalah ada saksi. Saksi terkait dengan perbuatan atau asusila perzinaan itu. Ku saksi ero cetha welo-welo. Kalau seandainya aku hanya di dalam kamar kemudian ada kerung, tidak bisa dijadikan dasar untuk menghukumi. Itu para ulama seperti itu. Kalaupun tetap dinyatakan bersalah, hukumannya gak sampai hukuman ketentuan perzinaan. Ada namanya hukuman hudud, ada namanya takzir. Kemudian yang sifatnya jika terbukti bersalah, apa ya, dengan terbukti benar-benar itu ya itu baru. Sama contoh lihat bagaimana hadis Rasulullah ketika ada orang mengaku telah berzina kemudian minta kepada Allah Rasulullah untuk minta dihukum sebagai penebusnya. Rasulullah kan gak langsung kemudian langsung enggak. Ada proses yang lama berkali-kali sampai terakhir baru akhirnya diputuskan. Itu gak serta-merta seperti itu. Karena apa? Ini nanti terikat dengan kehidupan seseorang. Jadi hukum itu ojo sampai. Makanya menjadi kredo di dalam hakim itu atau ilmu hukum itu adalah menjatuhkan atau membebaskan satu orang yang salah. Itu jauh lebih baik daripada menghukum satu orang yang tidak salah. Itu kredonya hakim. Lah seringkali kita ini dadi wong Islam iku bengis gara-gara mau. Rumangsane kabeh wong dianggap salah. Sing bener kene. Lah iki mulane Islam ku dadi sangar kaya ngono iku mah. Padahal ketika kita bicara secara ilmiah, ketemu kredonya. Lebih baik membebaskan satu orang yang salah daripada menghukum satu orang yang gak salah. Apa tadi hakim ini? Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk kaula muda sekarang? Ini kalau sampai jadi orang muda, Anda adalah manusia yang istimewa karena Allah memberikan potensi yang banyak. Ya, manfaatkan itu, syukurilah dengan cara apa? Berbuat sesuai dengan takdirmu. Sekarang jadi apa? Tapi jangan dilepaskan di dalam takdirmu ada perintah. Kalau sekarang adalah takdirmu jadi mahasiswa yang baik, yang idealis, yang belajar yang sergap, kemudian menghadirkan kemaslahatan untuk perubahan. Karena memang perubahan Republik ini sudah diawali dari kiprahnya orang-orang muda. Seperti itu. Negeri ini dibangun dari kiprahnya orang-orang muda. Mulai dari Sumpah Pemuda, kemudian sampai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia juga dimotori orang-orang muda. Maka kalian juga demikian menjadi penggerak-penggerak yang kritis, yang semangat, yang mau berprestasi, ya, menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat. Tapi jangan lupa, hidup ini tidak semuanya ideal. Idealisme itu perlu dibarengi dengan kekuatan, dengan langkah-langkah praktis, dan pada saatnya tertentu kita harus mengambil keputusan. Ada saatnya kita harus berpikir pragmatis. Ya, ketika pragmatis, ada saatnya seperti itu. Jadi ada saatnya kita idealis, ada saatnya kita pragmatis. Itulah hidup ini seperti itu, sehingga kita bijaksana, sehingga kita akan memutuskan
memutuskan apa yang terbaik untuk kita, masa depan kita, dan perbaikan dari bangsa kita. Terakhir, sampean tonton tokoh-tokoh yang sekarang menjadi tokoh-tokoh nasional. Kalau idealisme itu ditandai dari karya tulis, dalam hari ini skripsi, sampean tonton sih. Beliau-beliau itu skripsinya tentang apa? Ya. Bisa jadi skripsinya ya Allah tentang ini ya. Makanya jangan sampai nanti skripsi kemudian tesis disertasimu itu menjadi hambatan bagimu untuk mengembangkan diri. Yang penting ada saatnya aku kudu lulus. Aku kudu lulus. Ya seperti itu. Tapi idealisme kamu mengembangkan di bidang yang lain. Ya, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum.